Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang tidak jawab salam saya doain nggak masuk neraka. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mau tanya, yang hadir di sini mau dapat duit apa dapat ceramah? Dapat? Dua-duanya. Nah, siapa yang mau dapat duit? Siapa yang mau dapat duit? Siapa? Yang nunjuk. Ya, yang nunjuk. Tepuk tangan dong. Ingat, salah satu cara buat sukses adalah kamu berani tampil. Ingat, satu kata namanya confidence. Apa? Ya, confidence, kepercayaan diri. Percaya sama diri kamu sendiri, itu kunci kesuksesan. Tepuk tangan dong. Ini kembarannya Ustadz Kasyif. Wah, Catur. namanya kelas berapa Catur? 9B. Siapa teman-temannya Catur, tunjuk tangan. Temannya Catur. Iya, ini kelas 9 juga. Tur. Oh, kelas 8. Insya Allah. Berarti Catur ini dicintai semua anak SMP 116. Catur, orang tua masih komplit. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Rumahnya di mana? Lupa jalannya. Nama alamat rumah gak tahu? Lupa. Oh, emang kamu baru pindah? Enggak sih. Akhirnya di situ. Emang Ustadz Kasyif nggak boleh mampir ke rumah kamu? Boleh. Kamu setuju gak dengan kebijakan MBG? Setuju, Pak. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kita harus katakan terima kasih Pak. Oh, Pak Anies, Pak Prabowo. Oke, Catur, hafal Quran gak? 30 juz. Mau dapat duit gak? 10 juta. 10 juta cash. Ustadz langsung transfer. Ustadz Kasyif jelek-jelek begini kerja minyak kayu. Yo, langsung ditransfer 10 juta. Hafal Quran gak? 30 juz. Mana yang lebih manfaat? Hafal Roblox apa hafal Quran? Al-Quran. Jawab dong. Apa Al-Quran? Kamu main Roblox? Roblox itu game apa sih? Coba jelasin Roblox dalam waktu 2 menit. Ustadz pengen tahu. Game apa? Nyari apa? Tujuannya apa? Nyari duit. Iya, benar. Nyari duit. Iya, nyari duit. Ada orang yang kaya dari main Roblox? Ada. Siapa? Kamu. Hafal Quran gak 30 juz? Oke, ini bisa lanjutin dapat hadiah. Hadiahnya kamu bisa ambil di Bu Gusti ya. Ustadz udah titipin hadiahnya di Bu Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dapat duit, kalau nggak bisa push up 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wallazi wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika fansab. Grogi wa ila rabbika farghab. Kita doain Catur jadi gubernur DKI. Insyaallah, amin ya rabbal
alamin. Oke, kita duduknya di depan karena udah dapat hadiah. Nanti duduknya di sini boleh? Boleh? Enggak boleh di sini. Boleh nggak ke sini? Boleh nggak? Boleh nggak? Oke, brother. Sayang, yang bisa dunia ini siapa sih? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa hadir di dunia itu karena Allah. Allah memberikan kita jantung tanpa kita minta. Pernah nggak pas lahir, ya Allah kasih saya jantung. Allah memberikan kita ginjal, kaki, tangan tanpa kita minta. Apalagi yang kita minta pasti Allah berikan. Jadi yang tidak kita minta saja Allah berikan, apalagi yang nggak kita minta. Setuju? Makanya ketika panggilan azan, hayya 'alas shalah, ingat itu adalah panggilan dari yang maha menciptakan kita, yang memberikan kita mata. Orang bisa kerja dari pagi sampai sore gara-gara dapat gaji. Saya mau nanya, mana yang lebih mahal, tangan dari Allah apa uang 1 miliar? Mau nggak uangnya dibeli 1 miliar? Uangnya dibayar, tangannya mau nggak dibeli 1 miliar? Enggak. Berarti mana yang lebih mahal, pemberian manusia apa pemberian Allah? Allah ngasih kita kaki. Allah ngasih kita kaki. Kaki, mau gak kakinya diganti mobil Lamborghini? Mana yang lebih mahal, mobil Lamborghini apa kaki? Ketika hayya 'alas shalah, ingat hayya 'alas shalah. Itulah Allah yang menciptakan kamu, yang manggil kamu, yang kasih mata, yang kasih jantung, kaki, tangan. Ustadz mau nanya, yang tadi pagi sholat subuh siapa, tunjuk tangan? Yang tadi pagi sholat subuh dan di masjid lagi. Sholat subuh di masjid, laki-laki, yang perempuan, oke, yang perempuan. Yang tadi pagi sholat subuh. Hazan, as-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Dia bangun mengambil air wudhu, bersimpuh di hadapan Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Sholat subuh rakaat tadi pagi siapa? 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 Kamu? Sini maju. Tepuk tangan dong. Sholat subuh rajin anak SMP 116. Sini. I love you. Sini. Kamu sholat subuh kan? Kamu? Siapa yang, mohon maaf nih, laki-laki sama perempuan, yang sudah, perempuan dulu, yang sudah menstruasi, tunjuk tangan. Nah, kalau laki-laki, siapa yang udah mimpi basah? Nah, yang laki pas mimpi basah, bangun tidur rumahnya tenggelam, ternyata lagi banjir. Bukan itu yang dimaksud. Oke, sini sayang. Nih calon istri soleha. Istri soleha itu siapa yang menjaga 5 waktu sholat? Masya Allah, namanya siapa? Kalisa. Tadi pagi sholat subuh. Salat alhamdulillah. Dan kamu sholat 5 waktu? Iya. Kamu punya OVO, punya GoPay? GoPay ada. Oh, berapa nomornya? Iya. GoPay itu dari nomor handphone kamu kan? Berarti kamu catat nomor handphone kamu, langsung ditransfer saldo GoPay. Mengaku dirinya muslim tapi nggak sholat, mengaku dirinya hamba Allah tapi ketika hayya 'alas sholat cuek, sibuk main Roblox, sibuk main apa? FF, apa lagi? PUBG, apa lagi? Main FC di PS. Apa kata Allah? Kamu mah cuma ngaku-ngaku di mulut. Orang yang mengaku dirinya hamba Allah ketika azan pasti sholat 5 waktu. Setuju? Tidak ada alasan yang sudah menstruasi, tidak ada alasan yang sudah balik mimpi basah, kecuali ketika azan dia menyambut panggilan Allah dengan hati yang lapang. Ayo sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berat apa gampang? Gratis apa bayar? Orang nonton konser mens rea
Panji, siapa namanya tuh? Teman Ustadz bayar tiket VIP 1 juta cuma buat ketawa ketiwi. Kamu sholat ambil air wudhu nggak bayar, cuma menghamparkan sajadah. Subhanallah, itulah Allah Azza wa Jalla. Beda sama manusia. Manusia kalau manggil kita ada maunya, tapi kalau Allah manggil kita, Allah pengen ngasih yang terbaik buat kita. Siapa yang nanti udah gede lulus SMA kuliahnya pengen di Amerika? Siapa yang pengen kuliah di Jepang? Nggak ada. Siapa yang pengen kuliah di Australia? Oh, hah? Di Swiss. Oke, kamu bisa salawat? Salawat. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Bisa? Gak hafal. Yuk kita bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3 yang hafal mana tunjuk tangan. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Gak hafal. Allahumma salli salatan kamilatan salaman. Wah hebat, tepuk tangan dong. Wey, taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju. 1, 2, 3 namanya siapa? Enzi tadi luar biasa sholawatnya dengan lantang. Ini bisa dia. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kaban ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu dihil qadur wa tanfarizu dihil qurabu wa tukatofil ghaibu wa tulkalu wa husnul khawasiri wa yustasqal ghamamu biwadil karib wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhatil wa nafasil biadari mulima bunila. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Catat ini. Kamu pakai OVO apa pakai GoPay? GoPay ada. Oh iya. Catat ini. Oh iya. Siapa yang mau dapat lagi? Siapa mau? Ya mengaku dirinya umat Nabi Muhammad tapi mulutnya pelit sholawat. Nabi pernah naik mimbar 1, 2, 3. Ketika naik mimbar tangga pertama Nabi bilang amin, tangga kedua Nabi bilang amin, tangga ketiga Nabi bilang amin. Nabi mengaminkan tapi nggak ada yang berdoa. Orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengaminkan, memang siapa yang berdoa? Ingat, Nabi adalah kekasih Allah, berteman akrab sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril kita nggak bisa ngelihat, yang lihat hanya Nabi Muhammad sallallahu. Datang malaikat Jibril. Kata Rasulullah, datang tadi barusan malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa dan saya aminkan. Doa yang pertama apa? Rogima anfu, rogima anfu, rogima. Aku nggak bantuin cuci piring, nggak bantuin ngepel. Kenapa saya bikin susah orang tua? Kalau udah nggak ada, makanya yang masih ada tolong jagain. Nabi aminkan. Siapa yang punya orang tua durhaka nggak bakal masuk surga, kata malaikat Jibril. Amin, kata Rasul. Yang kedua siapa lagi? Rogima anfu, rajulun man adraka alaihi Ramadan, thumman salaha qabla an yughfara lahu. Celaka nggak masuk surga orang yang kalau dapat bulan suci Ramadan bentar lagi puasa, tapi dia nggak puasa, nggak sholat, nggak terawih, nggak baca Quran. Kata Nabi Muhammad, amin, betul. Ramadan bulan kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan jauh sama Allah. Siapa yang kalau Ramadan terawih selalu di masjid? Nanti Ramadan
Ustadz undang kamu bukber gratis di kafe Ustadz. Ustadz punya kafe, mau nggak main? Kita nongki ya, kita ngopi, kita nanti dengerin sholawat insya Allah ya. Ustadz mau undang debu, tahu nggak yang orang Amerika nasyid masuk Islam, tahu nggak? Nggak tahu. Bikin grup band namanya Debu. Nasi kebuli, buka puasanya kita nasi kebuli, oke. Siapa yang mau tunjuk tangan daftar dulu? Ini kalau segini banyak nggak muat. Orang dapat bulan Ramadan tapi cuek. Ramadan mah bulan biasa. Padahal Ramadan bulan luar biasa. Kenapa? Ramadan bulan luar biasa, siapa yang tahu? Kenapa Ramadan bulan paling mulia dalam Islam? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa saya? Ramadan bulan paling mulia kenapa? Halo Hani, saya. Kamu yang pilih. Kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia dalam Islam? Allah paling cinta sama bulan Ramadan, kenapa? Sampai bulan, kenapa? Sini saya, kamu mau jawab? Kamu mau jawab? Karena pahala dilipat gandakan. Ya pasti, bukan itu. Karena Allah muliakan pasti dilipat gandakan pahala, bukan itu jawaban pasti. Kenapa dimuliakan Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu, nggak lanjut diterangkan. Kenapa? Apa Mek? Ayo, jawabannya gampang. Jawabin. Siapa yang bisa jawab? Pak Guru yang jawab. Pak Guru lah, nggak usah dikasih hadiah. Hadiahnya umroh kalau Pak Guru. Oh, Pak Ustadz mau jawab. Ya boleh ya Pak Ustadz, boleh terima Pak Ustadz. Ya takbir. Pak Guru. Mantap Pak Guru. Tepuk tangan dong buat Pak Guru. Berikan tepuk tangan terbaik. Kenapa Ramadan jadi bulan yang paling dicintai Allah? Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan. Harus tahu jawabannya. Kita akan, kalau bisa jawab dapat hadiah umroh. Tapi brosurnya. Udah serius. Pak Guru, jujur, siapa yang favorit sama Pak Samin tunjuk tangan? Dia boleh favorit, mengidolakan Pak Samin. Siapa yang sebel? Yang mana tuh ibu? Namanya siapa? Siapa yang Pak? Pak Samin ngajar pelajaran apa? Kalau lihat dari patchingnya kayaknya bukan orang Pulau Jawa nih. Dari mana Pak asal? Indonesia. Asal. Dari Sunda. Kumaha damang? Alhamdulillah khair. Wih, bisa banyak tangan dong dari bahasa Arab. Bahasa Sunda bisa, Indonesia bisa, Arab bisa. Pak Samin, apa jawabannya Pak Samin? Sebetulnya anak-anak udah dikasih tahu. Dikasih tahu tapi pada lupa Ustaz. Kenapa bulan Ramadan bulan yang paling mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ Allah turunkan Al-Qur'an. Pak Guru, makasih Pak Guru. Iya, itu jawabannya. Pak Guru jangan kemana-mana. Orang tua saya, guru saya ya. Kalau hormat sama guru, Allah turun yang berkah ini. Buat tangan dong buat Pak Guru. Kita diajari guru yang baik. Saya, kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Apa dalilnya? Kalau ngomong mesti pakai dalil. Ini ngomong-ngomong lipstiknya merek apa warna? Merek apa? Jadi, pakai lipstik jangan bareng-bareng. Waduh bahaya nih guru. Satu lipstik jangan bareng-bareng. Satu lipstik satu orang. Oke sayang. Quran Allah berfirman, kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Nanti Ustadz pengen kamu buka surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Karena Qurannya Ramadan jadi mulia. Seandainya Quran diturunkan bulan Syawal, Syawal jadi bulan paling mulia. Kalau seandainya Quran diturunkan bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal jadi paling mulia. Tapi Allah pilih Ramadan. Allah pilih Ramadan untuk diturunkan Al-Quran, maka Ramadan jadi mulia. Jadi siapapun di antara kamu hidupnya bersentuhan dengan Quran, hobinya baca Quran, hafalin Quran, mengamalkan Quran, hidup di atas Quran, hidup kamu pasti mulia kayak Ramadan. Kemudian malaikat yang paling mulia malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena dititipin wahyu Al-Quran. Malaikat ada banyak gak? Malaikat yang niup sangkakala hari kiamat malaikat apa? Israfil. Malaikat yang cabut nyawa siapa namanya? Mau gak ketemu Israel? Kalau di miss call sama malaikat Israel, handphonenya diangkat atau dibuang? Tapi hebat anak SMP 116. Assalamualaikum, saya Israel. Hari ini kamu mau dicabut nyawanya. Jawaban siswa-siswa SMP 116, Waalaikumsalam. Memang benar nama saya tersebut, tapi mohon maaf Anda salah sambung. Saking gak mau mati. Malaikat apa yang ngasih turun hujan? Malaikat Mikail. Malaikat apa yang nanya-nanya di kubur? Malaikat apa yang sekarang ada di kanan kiri kamu pundak? Raqib, Atid. Makanya kalau ngomong hati-hati. Ada malaikat Raqib. Kalau baik-baik, Raqib yang jaga. Kalau ngomongnya kasar, jorok, kalimat-kalimat permusuhan, malaikat Atid. Ya. Kenapa kok malaikat Jibril yang dipilih jadi paling mulia? Karena Quran. Nabi yang paling mulia, Nabi siapa? Nabi padahal ada banyak, tapi yang dipilih Nabi Muhammad karena mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Oke, terakhir, ada satu malam kalau kamu ibadah maksimal, kamu seperti ibadah 84 tahun. Cuma ibadah beberapa jam. Malam apa namanya? Ustaz. Ada yang mau jawab? Sini saya. Tepuk tangan dong. Ini ketua OSIS. Jalannya cepet banget. Udah gak sabar. Namanya siapa, brother? Vi, kelas berapa, Vi? Kelas 9. Kamu semangat nih dengerin ceramah. Seneng gak dengerin ceramah Ustaz Kasyif? Tepuk tangan. Azan, muadzin. Oh, juara 1 azan. Woi, kita mau dengerin suara Kevin azan. Azan subuh. Tapi tetangga nanti pada datang ke sini. Misalkan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa senang jadi muazin? Bawaan dari kecil bahasa. Oke, karena orang yang azan nanti akan dimuliakan hari kiamat. Beda sama yang lain. Karena cinta memanggil orang untuk beribadah kepada Allah. Kevin, apa jawabannya? Satu malam ini lebih mulia dari malam apapun gara-gara malam ini diturunkan Quran. Malam Lailatul Qadar. Nah, Kevin punya gope apa OVO? Pokoknya yang tadi disebut namanya ke Ibu Gusti, oke?
Duduk mau di depan dong, jangan jauh-jauh dari diri. Malam Lailatul Qadar, satu malam karena diturunkan Quran lebih mulia dari 365 hari. Kenapa hidup kita biasa-biasa aja? Kok Ustadz saya kok jadinya gak happy, gak seneng, gak bahagia? Karena gak ada Quran di hati kita. Ingat, zikir terbaik adalah baca Quran. Kamu kalau baca Quran lagi ngobrol sama pencipta kita langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya kitab yang gak dirubah dan gak bisa dirubah siapapun, Al-Quran Al-Karim. Dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat gak ada yang bisa rubah. Kita lihat pesantren penghafal Quran, anak umur 5 tahun hafal 30 juz. Namanya Musa, orang Bangka Belitung. Kenapa? Orang yang hatinya bersih bisa hafal Quran. Siapa yang cita-citanya jadi penghafal Quran? Amin. Mudah-mudahan. Yang terakhir Ustaz ingin sampaikan, Ramadan berarti bulan Quran, jangan sampai tidak khatam Quran. Baca Quran sebanyak-banyak. Kalau kita Ramadan gak khatam, berarti bulan lain akan sulit khatam. Dan ingat, bulan Ramadan bulan dibukakan pintu surga. Pintu surga manggil kamu. Ayo, yang pengen masuk surga kesini kata pintu surga. Baca Quran yang banyak, sholat tarawih. Nanti sholat tarawih Ustaz mau nanya, nyarinya yang panjang apa yang pendek? Hah? Nyarinya yang panjang apa yang pendek tarawih? Ustaz kemarin nyetel Syekh dari Yaman, jadi imam di masjid Ustaz. Sini Syekh, pas dari imam panjang, mulai 7:30 selesai jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus baca Al-Baqarah. 1 juz. Habis Ustaz selesai, Ustaz di demo sama ibu-ibu. Ustaz, kasih jangan ngundang Syekh kayak begitu lagi. Itu mah Syekh gendeng. Itu mah orang gak waras. Akhirnya Ustaz bawa imam lokal baca Qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai 7:30, jam 19.40 selesai, alias 10 menit. Pas selesai terawih, Ustaz didatangin lagi. Yang kemarin marah-marahin Ustaz bawa hadiah, bawa brownies, bawa pika Ambon. Apa kata dia? Ini baru Ustaz imam favorit. Kalau yang lama mah gak suka. Padahal tujuan kita hidup di dunia buat ibadah, bukan buat main Roblox. Hidup kita di dunia ini buat mengabdi kepada Allah langit dan bumi, yang menciptakan langit bumi, ngasih kita mata, ngasih kita tangan, jantung, kita mengabdi kepada Allah. Hidup mati buat siapa? Hidup mati buat siapa? Apa janji kamu? Inna sholati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wah, hebatnya. Hidupku, matiku kita janji untuk siapa? Allah. Makanya sholat tarawih nanti SMP 116, setuju nggak? Kita undang orang tua kamu, 1 hari aja kita bikin sholat tarawihnya one day one juz. Yang setuju tunjuk tangan. Kamu akan diimamin ala Syekh, suaranya kayak imam Masjidil Haram. Setuju nggak ibu? Bu Gusti, ibu kepala sekolah mendukung penuh program kita. Sholat tarawih setuju? Kita ini pengen matinya husnul khotimah. Siapa yang pengen matinya lagi main Roblox? Gak ada kan? Siapa yang pengen matinya lagi baca Quran? Saya mau, Ustaz Kasih mau lagi baca Quran dicabut nyawanya, karena itu namanya husnul. Kalau matinya karena main Roblox, disebutnya mati su'ul khotimah, mati jelek. Mau nggak matinya lagi tawaf di Ka'bah? Wah, ini matinya lagi apaan? Dikasih tahu tetangga, ini mati gara-gara game over FF. Ikutan game over nih. Tetangga kenal, ini orang mati karena main game. Bener, Ustadz punya tetangga suka main catur, gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah berpikir kepada Allah. Ketika mau mati sakratul maut, nyawa udah di kerongkongan,
Ayo Pak, ucapin la ilaha illallah Pak. Pak, la ilaha illallah Pak. Apa yang keluar dari mulut dia? Skakmat. Pak, la ilaha illallah Pak. Lihat, ngucapin la ilaha illallah di akhir hidup bukan hafalan, bukan kecerdasan, tapi kebiasaan. Kamu biasa hidup ngapain, nanti matinya begitu. Kalau tiap hari baca Quran, sholat 5 waktu dijaga, wah indah. Pas kiai bisikin, Pak, la ilaha illallah, kiai nggak usah ngajarin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengen nggak matinya ngucapin la ilaha illallah? Siapa angkat tangan? Kalau di Roblox sebutannya, hah? Orang Indonesia ada penelitian main game, Pak Guru, Bu Guru, ada penelitian dari Universitas Harvard. Orang Indonesia main game 1 hari 8 jam. Padahal kalau kita baca Quran, kalau kamu lancar baca Quran, 1 jam 1 juz. Berarti kalau 8 jam berapa juz Al-Quran? Berarti seminggu bisa khatam Quran. Mana yang lebih manfaat waktu? Nanti Ramadan ya. Baca Quran apa main Roblox? Yuk, janji sama diri sendiri. Ramadan ini saya harus khatam Quran. Siapa yang mau janji Ramadan ini khatam Quran, tunjuk tangan. Saya. Ikutin yang berjanji saya. Sebutin nama kamu masing-masing. Saya Kasifhir berjanji, ya Allah, bulan Ramadan ini saya akan mempersembahkan ibadah terbaik. Khususnya saya akan khatam Quran minimal 1 kali dalam Ramadan. Ayo janji. 1, 2, 3. Nama kamu siapa? Saya. Panggil saya. Namanya Nisa, kelas berjanji akan mengkhatamkan Quran di Ramadan tahun ini. Udah janji, bisa sekian. Kamu mau janji juga nggak saya? Ya, nama kamu? Saya. Nama? Berjanji Ramadan tahun ini akan mengkhatamkan Quran. Oh, gitu dong. Ya, kita berdoa kepada Allah yuk. Mudah-mudahan yang hadir hari ini jadi anak-anak sukses dunia akhirat. Angkat tangan. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, melihat kesuksesan kami, melihat karya-karya prestasi kami. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, Allah lapangkan kuburnya di alam kubur. Allah berikan surga di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allah, jadikan siswa-siswi SMP 116 anak-anak soleh dan soleh. Jaga tutur katanya, jaga hatinya, agar selalu melakukan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Ya Allah, jauhkan anak-anak SMP 116 dari maksiat, dari perzinahan, dari judi, dari yang mengambil bukan haknya. Ya Allah, bersihkan ya Allah anak-anak SMP 116, jadikan mereka anak-anak yang sukses dunia akhirat. Semua cita-citanya Engkau kabulkan, semua doanya Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, anak-anak ini ya Allah punya masa depan yang panjang. Jangan renggut masa depan dia karena kelalaian dosa mereka. Ya Allah, kami nggak tahu kapan orang tua kami meninggal. Teman-teman, adik-adik saya, pernah bayangin nggak ketika kamu pulang di depan ada bendera kuning? Pernah bayangin nggak? Dan itu bisa terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Ibu kita bernafas, pasti ada kemungkinan dia mati. Ayah kita bernafas, pasti ada kemungkinan mati. Bayangkan, tolong demi Allah bayangkan, ketika kamu pulang ke rumah ada bendera kuning di depan rumah kamu. Ketika itu kamu lihat kerumunan, kamu bilang permisi Pak, Bu, saya mau lewat. Kamu masuk ke dalam ruang tamu, kamu masuk ke kamar, ternyata itu kain kafan yang menutupi wajah seseorang. Wajah seseorang, kita nggak tahu sih. Kamu berusaha pengen tahu, cari tahu, pas kamu buka, pernah bayangin nggak? Itu wajah ibu, itu wajah ayah.
Makanya nasihat Ustadz yang nanti pulang ke rumah, kalau pernah berbuat salah sama ibunya, sama ayahnya, minta maaf. Mumpung dia masih bernafas. Karena kalau dia sudah tidak bernafas, kata maaf itu sia-sia. Sekarang buktikan kamu ingin jadi anak yang rajin sholat 5 waktu. Kamu jadi anak yang menutup aurat, yang menjaga kehormatan diri sebagai wanita, tidak bersentuhan dengan laki-laki bebas kecuali yang mahram.